Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Adit, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Wayan Budi, Pak Budi. Usianya saat ini 30 tahun. 30. Alamatnya Saya dari Bangli, di Bangli. Pekerjaannya apa Pak? swasta. Pekerjaan swasta. Kalau boleh tahu ada keluhan apa Pak Budi datang ke sini? Ini dok, penglihatan saya kabur, ini agak kabur nih. Penglihatannya kabur. Sudah sejak dari kapan? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Mungkin dulu Bapak pernah mengalami hal yang sama, penglihatan kabur seperti ini? Sebelumnya sih enggak, biasa aja. Tapi sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu kan sempat kecelakaan lintas, kepala terbentur. Nah sejak saat itu mulai merasakan ini kabur. Gitu. Mungkin untuk memperingan atau memperberatnya itu, untuk memperberatnya ada nggak yang apa yang dapat faktor yang dapat memperberat keadaan Bapak itu? Mungkin Memperberat, enggak ada sih dok. Nggak ada. Kalau yang dapat memperingan, yang dapat meringankan itu? Memperingan juga enggak, biasa aja kabur gitu. Mungkin dari keluarganya ada yang mengalami hal yang sama? Dari keluarga enggak ada. Dari keluarga juga nggak ada. Sebelum datang ke sini mungkin Bapak sempat melakukan pengobatan terlebih dahulu kemana gitu? Sebelumnya sempat ini saya kasih obat tetes mata, tapi enggak, tetes. Ya, enggak ada Tapi perubahan. tidak membaik juga. Tetap aja. Baik, jadi selanjutnya untuk mengetahui kondisi mata Bapak ini, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Di antaranya ada pemeriksaan daya penglihatan, kemudian ada pemeriksaan lapang pandang dan juga pergerakan bola mata. Nah, nantinya saya akan menginstruksikan beberapa gerakan yang harus Bapak ikuti. Apakah Bapak bersedia melakukannya, Pak? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, kita bisa menuju ke ruang pemeriksaan. Saya akan melakukan asiptek terlebih dahulu. Mari Pak. Baik Pak Budi, jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan daya penglihatan Bapak, di mana nanti saya akan berdiri pada jarak 1 meter, kemudian menunjukkan jari-jari dan Bapak dapat menebak berapa jumlah jari yang saya tunjukkan. Kemudian saya akan terus bergerak ke belakang, kemudian saya akan mengetes apakah Bapak masih melihatnya atau tidak. Sebelum itu saya akan memastikan apakah Bapak memiliki riwayat kelainan pada mata seperti katarak atau yang lainnya. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan mulai pemeriksaan lagi Pak. Sebelum itu Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata di sebelah kiri. Bapak bisa menutup mata di sebelah kanan Bapak terlebih dahulu. Ini bisa dilihat ini berapa Pak? 1, Ini 3, ini 5, ini 2, ini 3, ini 1, ini 2, ini 1. baik. Nah, jadi untuk pemeriksaan mata di sebelah kiri itu visusnya lebih dari 2/60, di mana ini tergolong normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata di sebelah kanan. Bapak bisa menutup mata di sebelah kiri. Ini berapa Pak? 1, Ini 2, ini 5. ini Enggak jelas terlihat. ini Enggak. tidak terlihat. Enggak. Ini tidak terlihat juga. Ya. Baik, saya akan mencoba melambaikan tangan. Apakah Pak melihat lambaian tangan saya? Ada. Ya. Masih melihat? Masih. Baik, jadi untuk mata kanan Bapak ini sepertinya sedikit mengalami masalah, di mana setelah saya bergerak ke jarak lebih dari 1 meter, Bapak tidak dapat melihat jari saya. Jadi ini dapat saya katakan bahwa mata kanan Bapak sedikit mengalami masalah, yaitu visusnya itu kurang dari 2/60. Sedangkan untuk mata kiri itu masih normal, di mana visusnya itu lebih dari 2/60. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang, di mana nantinya ini saya akan menunjukkan mengarahkan jari saya ke arah samping, atas, bawah pada sudut-sudut tertentu. Nanti Bapak dapat menebak Bapak melihatnya atau tidak, tangan saya bergerak atau tidak. Jika sudah, saya akan mulai pemeriksaannya. Saya akan mulai pemeriksaan pada mata di sebelah kiri terlebih dahulu. Bapak bisa menutup mata di sebelah kanan. Untuk yang pertama, pandangan Bapak fokus ke hidung saya, jangan melihat ke lain-lain. Yang pertama saya akan mulai. Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Bergerak. Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Bergerak. Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Bergerak.
Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Tidak. Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Bergerak. Baik. Jadi untuk mata kiri Bapak itu masih normal, di mana Bapak masih mampu melihat jari yang saya tunjukkan pada sudut-sudut tertentu. Selanjutnya saya akan memeriksa mata di bagian kanan Bapak. Bapak bisa menutup mata di sebelah kiri. Saya akan mulai ya. Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Bergerak. Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Bergerak. Matanya tetap ke hidung sayangnya fokus. Yes. Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Bergerak. Apakah ini terlihat? Tidak. Apakah ada pergerakan? Tidak terlihat. Apakah ini terlihat? Terlihat. Bergerak atau tidak? Bergerak. Apakah ini terlihat? Tidak. Bergerak atau tidak? Tidak terlihat. Apakah ini terlihat? Nah, terlihat. Segini terlihat? Terlihat. Bergerak? Bergerak. Baik. Jadi setelah saya lakukan pemeriksaan, sepertinya mata di sebelah kanan Bapak itu sedikit mengalami gangguan. Pada saat saya lakukan pemeriksaan ke lateral itu kan sudut 90 derajat, kemudian ke nasal sudut 60 itu masih dia mampu melihat. Namun saat saya melakukan pemeriksaan pada ke arah superior ke bagian atas dan juga ke bagian bawah itu sedikit mengalami gangguan. Dimana saat saya menunjukkan jari pada arah sudut 75 derajat, Bapak tidak mampu melihatnya. Namun saat dibawa ke sudut 70 derajat, Bapak mampu melihatnya. Begitu juga di bagian bawah. Jadi untuk lapang pandang mata Bapak, menurut saya yang sebelah kanan ini sedikit mengalami gangguan, Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata, di mana nantinya ini saya akan mengarahkan jari saya dan saya harapkan Bapak untuk mengikuti pergerakan jari saya, dan saya akan melakukan pengamatan pada bola mata Bapak apakah ada gerakan yang tanpa kehendak Bapak atau tidak disadari pada bola mata Bapak. Ya, saya akan mulai pergerakannya. Saya akan lakukan pergerakan ini seperti membentuk huruf H ya Pak. Bapak dapat mengikuti ini. Baik, setelah saya lakukan pemeriksaan, sepertinya untuk mata yang kanan Bapak itu sedikit mengalami masalah pergerakan. Bola matanya di sebelah kanan itu sedikit mengalami masalah pergerakan saat saya arahkan pergerakan ke samping. Namun yang mata kiri saya lihat masih normal karena dapat mengikuti gerakan jari saya dengan leluasa. Coba sekarang Bapak lakukan gerakan seperti tadi tanpa saya pandu. Ya, memang sedikit terlihat untuk mata yang sebelah kanan itu sedikit terlihat adanya batas gerak atau sedikit keterbatasan gerak atau mengalami gangguan. Jadi dapat saya simpulkan di sini untuk mata kanan Bapak memang mengalami sedikit masalah, sedangkan untuk mata kiri sepertinya tampak normal. Baik, itu saja pemeriksaan dari saya. Selanjutnya kita kembali ke meja saya akan melakukan cross check ulang. Ya. Mari Pak. Baik Pak Budi, di sini saya setelah melakukan pemeriksaan tadi, saya akan melakukan cross check ulang dari hasil pemeriksaan tadi. Jadi yang pertama untuk pemeriksaan daya penglihatan Bapak itu visus untuk mata di sebelah kiri masih normal, di mana lebih dari 2/60. Sedangkan untuk yang kanan itu sedikit mengalami masalah karena hanya dapat melihat pada jarak 1 meter, sedangkan untuk lebih dari 1 meter sudah mulai kabur. Jadi visusnya itu kurang dari 2/60. Jadi ini sedikit mengalami masalah. Kemudian untuk lapang pandang itu pada mata kiri itu normal, di mana sesuai dengan sudut-sudut yang saya tunjukkan itu Bapak masih dapat mampu melihat pergerakan tangan saya. Kemudian untuk yang kanan itu sedikit mengalami masalah pada saat saya menunjukkan mata ke atas dan ke bawah, di mana pada yang normalnya itu sudut 75, tetapi Bapak hanya mampu melihat pada sudut yang kurang dari 70 derajat. Jadi ini sudah dikatakan sedikit mengalami gangguan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan bola mata, setelah saya amati tadi, pergerakan bola mata Bapak itu yang sebelah kanan sedikit mengalami masalah, di mana saat saya lakukan menunjukkan ke sebelah samping itu ke lateral, mata kanan Bapak sedikit bermasalah untuk bergerak ke arah samping atau lateral, sedangkan yang kiri itu masih normal. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan
merujuk Bapak ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, baik, Bapak bisa menunggu di luar, nanti saya akan berikan surat rujukannya ya Pak. Terima kasih dok. Terima kasih Pak.